Hai teman pemilih, kita berjumpa kembali di podcast KPU Kabupaten Muna pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Arwin sebagai host pada sore hari ini pada podcast yang kita laksanakan dalam rangka kita melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hadir narasumber kita pada sore hari ini Bapak Amiruddin Aku SPD MSI, beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Muna. Terima kasih Pak Kepala Badan sudah hadir. Tema kita pada hari ini adalah sinergitas Badan Kesbangpol Kabupaten Muna dan KPU Kabupaten Muna dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pak Kepala Badan bahwa KPU tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih walaupun tidak dalam suasana tahapan pemilu atau pemilihan. Ini juga tentu kita mengimplementasikan peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan kemudian ada juga petunjuk terkait dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Sehingga ini terus kita laksanakan walaupun kita di tengah-tengah tahapan pemilu atau pemilihan. Dan kalau kita melihat bahwa Badan Kesbangpol Kabupaten Muna juga begitu aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait itu. Maka tentunya ini juga merupakan salah satu pilar yang mendukung KPU dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi. Nah, seperti itu. Maka oleh sebab itu tentunya KPU juga dan juga mungkin teman pemilih serta kita semua ingin mendengarkan bagaimana sesungguhnya program sosialisasi dan pendidikan pemilih atau pendidikan politik di masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Muna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada host kemudian teman-teman pemilih. Yang pertama bahwa Kesbangpol dan KPU ini saya kira kayak sekeping mata uang. Kita bisa saling melengkapi. Alhamdulillah saya kira mitra kita kemarin di 2024 di Pilcaleg, kemudian di Pilkada, saya kira alhamdulillah itu bisa terbangun dengan bagus. Kemudian bicara pendidikan pendidikan pemilih ini kan bukan hanya tanggung jawab KPU, saya kira tanggung jawab kita semua, pemerintah daerah dan Badan Kesbangpol. Sehingga kemudian itu kita pandang bahwa pendidikan pemilih ini harus kita lakukan secara terus-menerus, utamanya di kalangan generasi muda. Kalau kita berkaca pada 2024 itu pemilih milenial dan Gen Z itu ada sekitar 113 sampai 115 juta dari DPT. Artinya dia angkanya itu 53 sampai 55%. Nah, angka yang besar ini kan kalau kita tidak dorong partisipasinya, ini ya saya kira bisa menurunkan tingkat partisipasi kita. Maka ini juga menjadi perhatian kita di Badan Kesbangpol, sehingga memang di 2024 kemarin itu fokus sosialisasi kita adalah di pemilih pemula, karena kita anggap bahwa pemilih pemula ini adalah pemilih yang strategis, pemilih yang kritis, kemudian yang pertama kali menyalurkan hak pilihnya. Nah, sehingga memang ini harus kita dorong partisipasi mereka. Yang berikut, bahwa milenial dan Gen Z ini adalah yang paling aktif bermedia sosial. Karena paling aktif bermedia sosial, maka seluruh informasi yang mereka dapatkan itu dengan informasi yang begitu cepat, itu gampang cepat diakses oleh mereka. Nah, ini juga saya kira harus diimbangi oleh pemerintah dalam hal ini Pemda, kemudian juga KPU, bagaimana Gen Z ini dan pemilih ini itu kita manfaatkan akses media sosial mereka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang lain. Nah, kemudian di 2025 itu memang karena kemarin kita berpandangan bahwa untuk kita dorong bagaimana sosialisasi program
untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Utamanya terkait dengan makan bergizi gratis, kemudian koperasi merah putih dan ketahanan pangan. Nah, kita berharap bahwa Gen Z ini dengan keunggulan-keunggulan tadi, misalnya soal aktif mereka di media sosial, itu bisa memberikan informasi yang positif bagi program-program pemerintah. Partisipasi mereka itu juga sangat menentukan bagaimana program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa diterima di kalangan halayak ramai, itu lewat peran serta Gen Z dan milenial itu. Saya ya. Maka sudah bisa dipastikan Pak Kepala Badan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Kesbangpol ini dilaksanakan setiap tahun ada kegiatannya. Dan kemudian tadi kalau saya mendengarkan apa disampaikan Bapak bahwa Gen Z dan milenial. Ya, kalau di KPU terkait dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu segmen pemilih. Bahkan di dalam juga ada kesamaan seperti pemilih muda, pemilih pemula, kemudian ada juga warganet yang mungkin tadi yang menguasai terkait dengan sosial media. Nah, tentunya ini hampir ada kesamaan, bahkan ada kesamaannya. Nah, selain itu, Pak, apakah ada segmen lain kalau misalnya ada segmen masyarakat umum ya selain daripada Gen Z tadi? Ada. Kita biasanya itu serutin apapun juga kita selesai, misalnya selalu ada yang terlupakan. Biasanya disabilitas, kemudian usia lanjut. Nah, ini kan kadang-kadang yang tidak sempat kita potret biasanya, dan itu luput dari pantauan kita. Sehebat apapun, secanggih apapun metode yang kita gunakan. Nah, kita berharap bahwa pendidikan politik ini atau hak politik masyarakat itu tidak hanya berfokus pada mayoritas orang kayak Gen Z, milenial, pemilih muda apa semua itu, tapi juga kemudian pemilih-pemilih minoritas tadi, disabilitas, kemudian usia lanjut ini. Nah, salah satu fokus kita juga ada di situ sebetulnya. Maka kalau misalnya ada ruang ini kita bersama, misalnya Badan Kesbangpol, kemudian KPU, untuk kita coba menyisir ini, ya saya kira ini lebih produktif. Karena kan jujur saja bahwa ya kadang-kadang memang ada pemilih-pemilih minoritas itu yang hampir kita lupakan, dan ini saya kira menjadi ke depan akan menjadi fokus kita sebetulnya. Itu saya kira selain pemilih mayoritas yang pemilih muda, Gen Z, kemudian milenial, itu saya kira fokus kita juga dari situ. Saya kira memang ya benar sekali Pak tadi disampaikan terkait dengan persentase Gen Z tadi, memang di atas 50%. Ya, tentu ini mempengaruhi daripada pelaksanaan pemilu. Karena kalau dari mereka saja tidak ikut memberikan suaranya, tentu setengah dari DPD akan tidak tersalur seperti itu. Nah, oleh karena itu memang kalau kita berkaca pada pemilu ya yang lalu 2024 itu angka partisipasi masyarakat pemilih kita di Kabupaten Muna itu 82%, Pak. Melebihi angka partisipasi nasional yang ditetapkan oleh KPU RI. Ini juga kita bersyukur. Tentu kami berpikir bahwa ada sumbangsi Kesbangpol tentunya di sananya yang juga memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan itu Pak, mungkin Badan Kesbangpol Kabupaten Muna ini bisa melihat target yang telah dicapai dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Ya, kita saya kira kalau target tetap ada, hanya kan kita juga menyadari memang bahwa penting ada peningkatan kuantitas sosialisasi itu. Kenapa penting? Karena selama ini itu sasaran yang kita sasari itu kan hanya pemilih muda saja sebetulnya. Nah, ke depan sebetulnya kalau anggaran kita memungkinkan, ini kita kembali bicarakan karena saya kira salah satu faktor pentingnya ada di situ, faktor krusialnya ada di situ. Tapi kita berharap bahwa
mungkin kita bisa saling saling mengisi. Saya kira ini mudah-mudahan kita juga dengan segala keterbatasan kita miliki itu tentu ya kita juga berharap dukungan dari dari teman-teman KPU. Pendidikan politik ini juga saya kira tidak boleh berhenti gitu. Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita, tanggung jawab KPU mungkin sebagai penyelenggara, tapi tanggung jawab Pemda adalah sebagai penanggung jawab di daerah, punya masyarakat, dan pendidikan politik itu salah satu manfaatnya adalah masyarakat itu bisa mengetahui hak-hak politiknya seperti apa. Nah maka dia, insya Allah kita di tahun 2006 ini itu tetap melaksanakan program pendidikan pemilih, dan mudah-mudahan saya kira kita nanti ke depan akan bersama-sama dengan KPU lagi. Saya kira kita bisa tetap jalan itu terkait itu. Nah terkait target saya kira ya kita target itu sangat berkesesuaian dengan ketersediaan anggaran, kemudian juga mungkin dukungan dari teman-teman, dari penyelenggara, dari KPU, kemudian dari Bawaslu. Kira ya. Selain itu Pak Kepala Badan, tentunya bahwa masyarakat juga teman pilih ingin tahu ini sebetulnya dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan itu kan ada target-target pemantauan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Muna. Mungkin bisa dijelaskan Pak apa saja kira-kira yang dipantau dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan tersebut? Ya, kalau di 2024 kemarin kan karena kita ada momen nasional itu, Pilcaleg dan Pilpres, saya kira itu fokus pemantauan tentu saya kira dari sisi stabilitas keamanan, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kinerja penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu. Misalnya soal tempat, kemudian bagaimana distribusi logistik dan sebagainya. Sehingga kemudian rantai koordinasi ini utamanya di teman-teman di kecamatan, kelurahan dan desa saya kira bisa menjadi satu mata rantai koordinasi yang bagus. Kemudian di 2024 itu juga kan itu ada pilkada. Saya kira sama kasusnya, saya kira bagaimana membantu penyelenggara untuk memudahkan kerja-kerja itu. Di 2026 ini kita fokusnya karena kita ada pilkada antar waktu. Tentu saya kira tetap terkait dengan stabilitas politik, stabilitas keamanan di desa. Ini juga saya kira yang menjadi fokus kita. Itu di tahun ini itu ada sekitar 6 desa yang menjadi fokus untuk pilkada. Dan ini saya kira menjadi target teman-teman kita bersama dengan Dinas PMD, kemudian TNI Polri, saya kira itu terkait dengan itu terkait dengan pemantauan pilkades untuk tahun 2026. Ya. Pak, kita dalam rangka kegiatan Kesbangpol ini yang selalu bermitra dengan KPU, memang kalau kita lihat dalam baru-baru ini, bahkan di tahun 2025 ini yang kita kenal dengan pemutaran data pemilih berkelanjutan, tentunya di dalamnya Kesbangpol selalu terlibat dalam proses itu untuk mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan dalam proses pemutaran data pemilih berkelanjutan tadi. Termasuk juga sekarang ini juga mungkin sudah dituntaskan terkait dengan pemutahiran partai politik. Ini untuk agar partai politik itu di Kabupaten Muna khususnya menyampaikan apa ada perubahan dan sebagainya di dalamnya. Apakah ini menjadi pantauan? Ya, kita tetap kita pantau karena memang setelah kita amati ini kan di level kabupaten kemudian provinsi ini ada perubahan, ada pergantian pucuk pimpinan, sehingga kemudian kita berharap juga ini partisipasi dari partai politik untuk secepatnya melaporkan itu kepada kita. Nah sehingga semakin cepat partai politik melaporkan kepada kita, saya kira semakin cepat juga update-nya. Karena ini juga saya kira menyangkut tentang struktur partai politik kita di Kabupaten Muna, dan ini juga saya kira mudah-mudahan partai politik ini secepatnya melakukan update untuk pengurus dan hal-hal yang lain. Saya kira. Memang harus seperti ini Pak. Jadi tidak hanya soal sosialisasi, tapi juga terkait dengan
kesamaan tugas-tugas ini yang perlu disinergikan, karena selain data partai politik ada di KPU, ada juga di Badan Kes Bangpol. Karena kan begini Pak, saya tambahkan lagi mungkin jadi partai politik ini kan kita kenapa menjadi penting, karena salah satu tulang punggung demokrasi kita ini kan partai politik. Ya kita ini mungkin pemerintah daerah hanya fasilitator, KPU hanya penyelenggara. Tetapi bahwa partai politik itu sebagai salah satu instrumen demokrasi yang paling penting, ya memang juga harus bisa bekerja sama dengan kita. Saya kira itu yang saya kira mesti kita tangkap dari Jadi kalau hanya pemerintah daerah yang berpikir, KPU yang berpikir, kemudian partai politik tidak berpikir, saya kira juga tidak bisa berjalan. Iya. Menarik tadi Pak Kepala Badan apa yang disampaikan terkait dengan kembali kepada soal sosialisasi tadi, bahwa ternyata memang ada kesamaan sasaran-sasaran yang menjadi target sosialisasi, baik itu di Kes Bangpol, Muna maupun di KPU Kabupaten Muna. Terkait itu khususnya terkait dengan segmen-segmen pemilih tadi. Ya, kalau di KPU itu ada 11 segmen, ada segmen pemilih pemula, pemilih muda, pemilih warganet, ya, bahkan masyarakat umum, terus ada disabilitas seperti yang disampaikan tadi, ada juga berkebutuhan khusus dan sebagainya, itu ada 11, termasuk dengan masyarakat adat, seperti itu. Saya kira memang Pak menyambut apa yang disampaikan Bapak Kepala Badan tadi terkait dengan ke depan perlu ada kerjasama. Mungkin bagaimana kalau pandangan Bapak ini terkait dengan ke depannya agar KPU dan Kes Bangpol Kabupaten Muna itu bersinergi dalam hal membuat semacam MOU terkait dengan kerjasama dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Saya kira bagus. Saya kira itu yang strategisnya, saya kira seperti itu, bahwa bangunan sinergi itu kan ya tidak bisa hanya karena kesamaan program. Penting saya kira ini mempertemukan antara sinergi itu antara Kes Bangpol dengan KPU dalam salah satu MOU misalnya. Saya kira itu bisa kita lakukan dan saya kira sangat positif. Kenapa? Karena supaya ini masing-masing pihak, misalnya dari tadi misalnya disebutkan ada berapa 14 misalnya, itu dengan adanya MOU misalnya itu bisa kita bisa saling membantu. Misalnya Kes Bangpol misalnya dari 14 itu diambil yang mana ini misalnya kan, KPU diambil yang mana begitu, sehingga itu juga saya kira bisa mendorong pemerintah daerah itu bisa lebih kebijakannya untuk bisa mendorong bagaimana pendidikan pemilih itu bisa lebih efektif. Saya kira itu. Dan kalau saya kira saya menyambut baik itu, dan itu saya kira sangat positif, dan mungkin penting ada pembicaraan lebih lanjut untuk bagaimana soal MOU ini dia bisa berjalan. Saya kira itu. Iya, memang harapan kita seperti itu Pak, karena di KPU juga itu dituntut untuk selalu melakukan kerjasama. Ya, karena disadari bahwa KPU sendiri, ya khususnya kita di Kabupaten Muna dengan 22 kecamatan, 150 desa, yang jumlah pemilih mencapai 1.600 sekian, setelah 100.000 lebih sekian, dari apalagi hasil pemungutan data pemilih berkelanjutan yang baru berdasarkan, tentu KPU tidak bisa akan merasakan sendiri. Bahkan dalam suasana tahapan pun yang ada PPK, ada PPS itu juga masih terbatas, sehingga dibutuhkan kerjasama seperti ini. Mudah-mudahan ya saya kira bisa nih tahun 2026 ini saya kira bisa kita inisiasi dan bisa kita laksanakan, saya kira. Kemudian Pak Kepala Badan, tentunya KPU dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan khususnya, ya bahkan tidak dalam tahapan pun itu selalu berharap ada pandangan-pandangan, ada semacam sumbangan pemikiran dari stakeholder kita, ya tidak terkecuali dari Badan Kes Bangpol yang kita lihat selama ini kan menjadi mitra kita, selalu kita terakhir ini soal data pemilih pun kita masih selalu bersama-sama untuk melaksanakan itu. Tentu kita berharap ada sumbangan pemikiran kira-kira apa yang mesti dilakukan KPU, walaupun sesungguhnya dalam pemilu jika maupun pemilihan kita sudah melampaui target nasional dalam proses pemilu, tapi kita berharap bahwa ini terus meningkat, membangun kesadaran demokrasi masyarakat kita,
sehingga tidak lagi melek politik atau melek pemilu dan pemilihan, tapi dengan sendirinya kesadaran berdemokrasi tersebut itu bisa terjadi, bisa meningkat, yang kita bisa lihat bagaimana angka partisipasi masyarakat pada saat hari pemungutan suara. Saya kira dari sisi kinerja, saya kira pertama dulu, saya kira dari sisi kinerja KPU saya kira sudah bagus, sudah sangat bagus. Saya kira dengan sumber daya manusia yang ada di KPU itu saya kira biasa dengan keterbatasan itu, tapi saya kira KPU bisa menunjukkan kinerja yang sangat positif. Dan jujur saja bahwa yang namanya juga manusia saya kira pasti puas dan tidak puas. Tapi bahwa kalau saya lihat bahwa kinerja KPU dalam dari sisi penyelenggaraan saya kira sudah sangat luar biasa bagus. Yang berikut saya kira mungkin ke depan tinggal kita memperbaiki soal kerjasama itu. Saya kira bagaimana kita semakin menguatkan kerjasama ini, tidak hanya dengan Kesbangpol saya kira itu saya kira dia mitra-mitra yang lain dengan stakeholder yang lain, sehingga kemudian kerja-kerja KPU ini bisa lebih bisa lebih naik lagi lah. Nah, maka saya kira seperti tadi misalnya soal bagaimana kita bisa memperkuat pendidikan pemilih lewat MOU, saya kira itu salah satu langkah untuk bagaimana memperkuat kerjasama itu. Nah, yang juga tidak kalah penting saya kira bahwa yang mungkin bukan hanya soal pendidikan pemilihnya yang kita MOU kan, mungkin saya kira banyak hal yang saya kira kita akan MOU kan itu terkait dengan kerja-kerja KPU, karena tidak mungkin ini bisa semua selesai di KPU. Saya kira dukungan pemerintah daerah sangat penting, dukungan stakeholder yang lain sangat penting, apalagi dukungan masyarakat juga sangat penting. Nah, maka saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita ini bisa bersinergi, sinerginya itu betul-betul kita perkuat lewat kerjasama yang tadi, sehingga kemudian ke depan mungkin KPU bisa yang hari ini sudah kuat mungkin bisa lebih kuat lagi. Saya kira. Iya, saya kira harapan yang sangat kita impikan Pak terkait dengan bagaimana kemudian membangun kinerja KPU dalam hal, ya saya kira benar sekali Pak, tidak hanya pada soal sosialisasi dan pendidikan pemilih, tapi pada soal-soal lain pun. Tentu saja bahwa memang apalagi dalam pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan, tentunya bahwa dukungan pemerintah daerah khususnya, ya karena KPU bermitra dengan Kesbangpol, maka tentu ini kita harapkan bahwa ini bisa terlaksana di masa-masa yang akan datang. Apalagi kalau dalam tahapan pemilu atau pemilihan, mulai fasilitasi badan eduk saja itu sangat-sangat kita butuhkan, mulai dari kantornya atau ruangannya sampai dengan fasilitas lainnya yang sangat kita harapkan. Nah, ini tentunya kita berharap di masa-masa yang akan datang ini bisa terlaksana. Untuk itu Pak, mungkin saya persilakan untuk memberikan closing statement terkait dengan pertemuan kita pada hari ini. Ya tentunya kita berharap bahwa tidak hanya KPU dan Badan Kesbangpol Kabupaten Muna yang selama ini sudah bermitra kemudian membangun kerjasama, ya walaupun dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih di masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol pada tataran ini, KPU hanya diundang sebagai narasumber selalu, tapi kita berharap bahwa nantinya kita lahirkan dalam bentuk MOU atau kerjasama, sehingga kedepannya angka partisipasi pemilih di Kabupaten Muna ini dalam pemilu maupun pemilihan itu bisa meningkat. Mungkin kita bisa mengajak masyarakat kita Pak. Saya persilakan. Saya kira mungkin lewat kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muna bagaimana kita bisa bekerja sama, bisa bersama-sama mendinamisasi proses demokrasi yang ada di Kabupaten Muna ini, bahwa tugas tugas menyelenggarakan pemilu itu bukan hanya tugas KPU tapi tugas kita. Olehnya itu maka tugas-tugas KPU itu penting kita perkuat lewat kerjasama dengan pemerintah daerah tentunya. Saya sebagai Badan Kesbangpol itu sudah memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada kerja-kerja KPU selama ini, saya kira sudah sangat baik, dan mudah-mudahan ini kerjasama atau hal-hal baik ini tidak hanya berhenti di
kita saja, tapi juga kemudian bisa berkembang dan bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Saya kira itu mungkin dari saya terkait dengan closing statement itu, tapi bahwa saya percaya bahwa teman-teman di KPU itu dengan sumber daya manusia yang juga sangat terbatas, sumber daya yang sangat terbatas, itu bisa memberikan kinerja terbaiknya bagi masyarakat Kabupaten. Saya kira. Terima kasih Pak atas statement yang diberikan. Hai teman pemilih, bahwa itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Amiruddin Ako, SPD MSI. Beliau selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna yang hadir sebagai narasumber kita di podcast hari ini. Tentunya kita berharap bahwa kegiatan KPU Muna dalam kegiatan podcast ini merupakan media sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Untuk itu kami berharap bahwa saran-saran dan masukan itu dapat disampaikan di KPU Kabupaten Muna terkait dengan kinerja maupun apa yang harus dilakukan sebagai tugas penyelenggara pemilu maupun pemilihan. Ya, karena kebetulan ya juga dalam kegiatan selama ini KPU juga bermitra dengan Kesbangpol, saran juga itu bisa disampaikan melalui Kesbangpol, sehingga karena kita di setiap momen-momen tertentu, ya terakhir saja ini dalam pelaksanaan pemerintahan tata pemilu berkelanjutan masih bersama-sama Kesbangpol untuk kita menetapkan rekapitulasi khususnya di triwulan 4 untuk pemerintahan tata pemilu berkelanjutan. Itu saya kira teman pemilih, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada hari ini bisa menjadi semacam informasi terkait dengan kepemiluan maupun pemilihan, dan termasuk dalamnya tugas-tugas KPU juga terkhusus untuk tugas-tugas daripada Badan Kesbangpol Kabupaten Muna dalam hal mensosialisasikan pendidikan dan pemilih di masyarakat. Perlu kami kita sampaikan bahwa memang selama ini kalau kita melihat karena terbukti dengan undang-undang KPU sebagai narasumber di pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Muna. Selamat sore, terima kasih atas segala perhatiannya atas pelaksanaan kegiatan podcast sore ini. Saya Andi Arwin bersama narasumber kita kemudian undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.